Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim. Fa farrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tidak ada ilmu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan manfaat yang besar buat hamba pribadi dan seluruh kaum muslimin siapapun yang menyaksikannya. Segala puji bagi Allah dengan mengata alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan di setiap detik waktu kita, dan insya Allah dengan mengikuti mutiara hadis, kita semua akan menemukan mutiara dalam kehidupan, petunjuk-petunjuk yang mudah agar kita menjadi orang muslim yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini adalah terkait dengan kemampuan seseorang mengukur diri dalam ibadah. Rupanya semangat seseorang dalam beribadah itu juga terjadi pada masa sahabat. Pada masa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa saja mereka melampaui batas, melakukan ifrat wa tafrid. Konsekuensi mereka melaksanakan ibadah terlalu berlebihan. Akhirnya ibadah yang prioritas atau pekerjaan yang prioritas mereka tinggalkan. Maka ada skala ukuran di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, kali ini kita berbicara terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam hadisnya ada di Bukhari dan di Muslim atau muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sahabatnya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Namanya Sayyidah Aisyah, masyhur di kalangan para sahabat, begitu pula masyhur di telinga kita bahwa Sayyidah Aisyah adalah istri dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selepas ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah, karena beliau wafat meninggal pada tahun 10 kenabian. Nabi selepas itu disarankan oleh sepupu Sayyidah Khadijah untuk memiliki pendamping agar ada orang yang bisa melindungi beliau pada masa itu. Disarankan untuk menikahi yang disebut dengan Saudah binti Zam'ah. Tetapi pada masa itu lamaran akhirnya tertuju kepada Sayyidah Aisyah berdasarkan mimpi. Kemudian setelah Sayyidah Aisyah dilamar oleh Nabi, tidak lama kemudian Nabi pun dinikahkan dengan Saudah binti Zam'ah yang ketiga. Nah, dalam hadis ini diceritakan bahwa Aisyah banyak mendapatkan ilmu. Dan kalau kita bicara terhadap Sayyidah Aisyah, Aisyah adalah orang yang kecil pada masa itu, orang yang sangat muda. Pernikahan berlangsung pada umur 9 tahun. Ya, kalau masa sekarang mungkin Nabi tertuduh sebagai orang yang mengeksploitasi anak, atau Nabi menikahi bukan pada umurnya, pernikahan dini kalau istilah sekarang. Tapi pada masa itu hikmahnya Nabi mendidik Aisyah radhiyallahu taala anha agar latar belakangnya, karakternya terbentuk menjadi seorang muslimah yang handal. Terbukti Sayyidah Aisyah mampu mengingat hadis. Kalau kemarin di dalam hadis-hadis tertentu kita banyak berbicara terhadap riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Kemudian hadis daripada Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan hadis 2.630 hadis. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik yang dulu kita pernah riwayatkan 2.286 hadis. Ada satu sahabat Nabi perempuan yang hidup bersampingan dengan Nabi Muhammad SAW dan berhasil mengeluarkan hadis yang banyak, sebanyak 2.210 hadis. 2.210 hadis. Tidak sedikit 2.210 hadis. Bahkan Aisyah mengajarkan banyak hal di dalam ibadah.
Aisyah mengajarkan kepada perempuan muslimah bagaimana Nabi memberikan batasan ketika mereka dalam kondisi haid. Aisyah bertanya kepada Rasul, "Kudapati berwarna kuning ya Rasulullah. Apakah termasuk bagian yang tidak diperkenankan untuk melaksanakan salat?" Nabi menjawab, "Aisyah, amsiki angkis salat." Aisyah, kau jangan salat, tahan untuk sementara salat. Dari hasil analisa itu muncullah istilah yang disebut dengan karakter darah haid. Darah haid ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam pekat, ada yang berwarna kekuningan ketika hampir bersihnya seorang perempuan itu keluar dari mulut Aisyah radhiyallahu anha ilmu ini. Dan ada kategori Aisyah mengatakan, kategori darah haid warnanya sudah dipaparkan. Yang kedua, haid itu berbau yang tidak sedap, yang tidak sama dengan darah segar. Rupanya darah haid itu adalah karena darah penyakit, dia keluar, darahnya berbau. Yang ketiga kata Aisyah, bahwa darah haid itu dia kental. Selain berbau, dia kental. Tidak sama dengan darah yang segar. Karena itulah Allah menginginkan dikeluarkan darah haid itu dari perempuan. Nah, ini ilmu yang didapat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang luar biasa, yang kemampuannya dalam ilmu pengetahuan termasuk beliau mengajarkan banyak hadis kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Aisyah betul beliau perempuan, tapi banyak orang yang merujuk di dalam ilmu pengetahuan kepada beliau. An Aisyah, ceritanya kebetulan ada orang yang konsultasi tentang ibadah kepada Sayyidah Aisyah. Jadi istri Nabi ini adalah konsultan dalam ibadah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha qala mah alaikum bima tutiqun ay alaikum bima tutiqun wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaihi. Nah, inilah hadisnya. Hadis yang luar biasa yang ketika itu datang seorang perempuan. Apa makna hadis ini? Kalau kita kaji, kalau kita telusuri hukum-hukum fikihnya, kita akan lanjutkan kajian ini setelah pesan-pesan berikut ini. Seorang suami berhak bertanya apa yang terjadi. Dan kewajiban seorang istri menuturkan apa yang ada pada dirinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Aisyah menceritakan, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha. Nabi Muhammad pada masa itu berkunjung ke tempatnya. Karena ini hadis diriwayatkan dalam riwayat adalah di patrah-patrah setelah setengah dari hijrah. Artinya kalau hijrah berada di kota Madinah sudah 10 tahun, sudah 10 tahun berada ya kurang lebih di tahun kelima. Nah, ketika Nabi masuk ke dalam rumah Aisyah ya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu masuk ke rumah tersebut, indaha imra'atun. Ada seorang perempuan di dalamnya. Ini perempuan yang luar biasa. Tidak disebut dalam hadis ini siapa nama perempuan ini. Tetapi ditelusuri hadis-hadis yang lain, dicoba dikombinasi hadis ini kapan terjadinya, kemudian dicek. Nah, itulah hadis. Terkadang ada hadis al-mutadaddidah, ada muta'arridah, ada hadis yang saling kontradiktif di dalam hukum. Nah, itu harus dicarikan solusinya. Imma al-jam'u bain haditsain, yaitu dengan mengumpulkan dua hadis, dicari penelusurannya, apa yang dimaksud, keluarlah asbabul wurud, latar belakangnya. Contoh, misalnya ketika Nabi ingin sujud, lalu apa yang didahulukan, tangan atau lutut dulu? Dalam riwayat menyatakan tangan kata orang. Dalam riwayat lutut dulu. Ini sebenarnya latar belakangnya karena kondisi fisik Nabi. Hadis pertama menunjukkan lutut Nabi ketika Nabi masih dalam kondisi fit. Hadis berikutnya ada yang menunjukkan tangan. Tidak bisa kita andalkan, lutut yang lebih afdol, tangan yang lebih afdol. Tidak. Hadis tidak bisa dikatakan ketika hadis ini
Hadis ini yang terakhir diucapkan oleh Nabi bukan berarti itu yang mendominasi mengalahkan hadis sebelumnya, tidak. Yang inilah yang disebut dengan karakteristik kapan kita melakukan keadaan yang sesuai dengan keadaan tersebut boleh kita lakukan. Yang penting jangan dahi berdahulu hendak sujud karena akan terjungkang, akan tersumbalit. Maka bisa lutut dulu atau bisa melakukan dengan tangan lebih awal. Dalam mazhab Syafi'i lutut dulu lebih awal. Lutut turun baru dia sujud. Seperti itulah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Aisyah, kita cari siapa perempuan yang berkonsultasi dengan Aisyah. Oh, rupanya dapat di hadis yang lain. Imra'atun yang disebut dengan Fulanah Al-Haula binti Tuwaid bin Hubaib bin Asad. Namanya Haula. Rupanya perempuan ini namanya Haula. Perempuan tua yang beliau ini dari orang Mekah. Haula binti Tuwaid bin Habib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Qurasiyah Al-Asadiyah. Dia termasuk dari golongan orang Quraisy, suku Quraisy, dari golongan Bani Asad, Asadiyah. Dia tanya, wahajarat ilal Madinah. Dia termasuk perempuan yang ikut serta berhijrah ke Madinah ketika selesai dari kota Mekah. Terjadi intimidasi, Nabi hijrah dan termasuk perempuan ini. Wa kanat kathratul ibadah. Orangnya karakteristiknya memang suka beribadah. Jadi perempuan wajar kalau memang suka beribadah seperti Haula. Haula ini suka beribadah. Namanya Haula, bagus sekali. Suka beribadah. Jadi tingkat ibadahnya tinggi sekali. Laqad aslamat min zamanin Khadijah. Dia sudah menjadi seorang muslim ketika Khadijah itu mengikrarkan diri menjadi seorang muslim. Jadi ini adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang berdahulu masuk Islam, termasuk Haula. Sehingga ketika itu, ketika dia hijrah, sudah merasakan hiruk pikuk dan suka dan duka di dalam agama Islam. Dia Islam pada masa zaman Sayyidah Khadijah. Laha suhbatun Hubaib binti Abin Tijarah imratun Sabit bin Qais. Dia paling akrab dengan Habibah, Ummu Habibah, yaitu seorang istri dari Sabit bin Qais. Nah, saling berkonsultasi. Rupanya pada masa itu dia ingin datang kepada Sayyidah Aisyah. Apa katanya? Ketika Rasulullah masuk ke tempat itu, datang. Nabi lihat ada perempuan, etikanya kan bertanya. Nah, di sinilah adalah hukum antara hukum rumah tangga. Ketika Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, yang terlihat adalah perempuan. Man hadhihi? Lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, siapa ini? Yang berhak bertanya itu adalah suami, bukan istri. Seorang suami berhak bertanya apa yang terjadi. Maka seyogianya yang memberitahu adalah seorang istri. Hukum berumah tangga yang paling berhak memberitahu adalah seorang istri. Maka jangan sampai seorang istri menuntut suaminya akan mengupdate informasi setiap keadaannya. Terbalik sebenarnya, istri yang harus memberitahu kepada suaminya, bukan suami memberitahu kepada istrinya. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa indaha imra'atun, ketika ada perempuan, qala man hadhihi? Siapa ini? Qalat hadhihi fulanah. Ini adalah Fulan bin Fulan. Rupanya namanya siapa tadi? Haula. Haula binti Tuwaid bin Habib bin Asad, dari golongan Bani Asad Al-Qurasi. Tadhkuru min salatiha. Tujuannya datang ke sini apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bertanya kenapa dia datang, hajatnya apa? Karena Nabi ini banyak tamu. Terkadang ada orang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah didatangi orang yang beliau tidak ada punya makanan. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf memberikan makanan kepada beliau. Disimpan oleh beliau. Kenapa? Karena pada masa itu istri beliau tidak berada di rumah. Manakala ingin menyantapnya, ini mau makan dengan istri nih, mau menyantapnya. Tiba-tiba datang ahlus sufah, orang-orang miskin, mengetuk rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indaka ta'amun akuluha. Adakah sedikit makanan yang boleh kami makan ya Rasul? Bertanya seperti itu. Nabi karena makanan ada pada dirinya, padahal pada masa itu Nabi tidak makan 3 hari. Terdapat makanan yang ingin dia santap pada masa itu yang diberikan oleh Abdurrahman ibn Auf.
Apa kata Nabi? Sebentar saya ambilkan. Makanan yang sudah saji untuk disantapnya diambil oleh Nabi, diberikan lagi kepada ahlus suffah tadi. Siapa yang memiliki hati mulia seperti ini? Bukankah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diberikan kepada orang miskin tadi. Lalu Nabi makan apa? Apa yang disantap Nabi? Pada masa itu menunggu Aisyah agar disantap. Karena pada masa itu masih waktu pagi. Nabi mengatakan, wa kuntu sha'iman. Kalau demikian, aku berpuasa pada hari ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuannya, kata Aisyah, tadhkuru min salatiha. Dia berkonsultasi kepadaku tentang ibadahnya, yaitu salatnya. Dia bercerita, nih ya Rasul, salatnya. Lalu bagaimana isi salatnya si Haulah binti Tuwaid ini sehingga dia datang untuk berkonsultasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Aisyah. Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Allah tidak akan bosan menerima ibadah kalian sampai kalian sendiri yang bosan melaksanakan ibadah tersebut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, betah dengan mutiara hadis, maka dapatkan mutiara kehidupan. Lalu Aisyah bercerita, tazkuru min salatiha. Ini ya Rasul, Haula datang. Nih Haula ya Rasul, dia bercerita tentang salatnya. Lalu apa yang terjadi pada salatnya? Dia panjang banget salat. Dalam hadis diceritakan wa tazkara Aisyatu kasrata ibadatiha wa salatiha. Haula ini kalau ibadah semalam suntuk, dari pagi, dari malam, masuk tengah malam dia salat sampai subuh. Luar biasa, salatnya luar biasa. Nabi mendengar dia tidak tidur malam. Jadi Haula ini dia memprioritaskan ibadah malam. Ketika malam masuk sampai subuh dia ibadah. Dilakukannya seperti itu. Sampai akhirnya keluhannya adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada di siang hari. Apa kata Nabi? Ketika mendengar Haula ini memberikan sebuah pertanyaan, sebuah cerita, pada hakikatnya Haula kepengen apa yang dilakukannya mendapat kebenaran dari Nabi dan Aisyah. Oh, kamu hebat. Ibadahmu luar biasa. Sampai semalaman suntuk. Itu maunya Haula pada masa itu. Tapi jawaban Nabi terbalik. Apa kata Nabi? Baqala mah. Alaikum bima tutiqun. Haula, jangan lagi kau ulangi. Mah. Mah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kata mah maknanya adalah larangan. Mah kalimatun nahyi wa jazar. Kalimat yang Nabi tidak suka sebenarnya. Mah, jangan, kata Nabi. Jangan lagi diulangi. Alaikum bima tatiqun. Kalau kau salat semalam suntuk, tiba-tiba esok harinya kau sakit, bagaimana? Kau salat semalam suntuk, lalu kewajiban kamu ibadah, kewajiban kamu di siang hari ditinggalkan, bagaimana? Ada orang melaksanakan salat malam semalam suntuk, esok harinya libur dia bekerja. Alasannya ketika ditelepon oleh bosnya, kemana kamu? Oh, minta maaf bos, saya tidak bisa masuk hari ini. Kenapa tidak masuk? Oh, saya ibadahnya malam luar biasa, tahajud saya semalam suntuk, karena itu saya mohon keringanan. Tidak bisa. Mah, kata Nabi, alaikum bima tatiqun. Lakukan sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau mampu untuk memanage waktu tersebut, silahkan lakukan. Tapi kalau tidak mampu, jangan lakukan. Mah, Nabi mengatakan, kau sakit nanti. Kau sakit. Apa lalu kata Nabi? Wallahi, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan menerima ibadah kalian sampai kalian sendiri yang bosan melaksanakan ibadah tersebut. Kau lakukan sedikit pun Allah terima. Kau ibadah semalam suntuk pun Allah terima. Tapi nanti ada ibadah yang kau bosan mengerjakannya. Betul semalam suntuk. Ibadahnya dari salat Isya sampai subuh. Esok harinya dia ibadah semalam suntuk itu. Esoknya tak pernah lagi dia salat malam. Ini namanya bosan melaksanakan ibadah. Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan bosan menerima ibadah kita sampai kita sendiri yang bosan. Maka lalu Nabi mengatakan, wa kana ahabbuddin. Sesungguhnya ibadah itu yang paling disuka oleh Allah, madawama, yaitu ibadah yang rutin. Rutin.
Dawama sahibuhu, yang dirutinkan oleh pelakunya. Dalam riwayat yang lain wa in qalla, sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Rutin tapi sedikit tapi rutin. Jadi misalnya kita sholat malam, bangun misalnya jam 3:30 atau jam 4 subuh. Subuh sekarang kan lebih cepat. 4:45 misalnya sudah azan subuh, maka ada 45 menit kita laksanakan ibadah, atau setengah jam 30 menit. Kita laksanakan, ambil wudu, lalu kita salat 2 rakaat, sembahyang qiyamul lail, kemudian ditutup dengan sembahyang witir. Atau ada orang yang tak mampu bangun di tengah malam, habis salat isya, habis ba'diyah isya, dia sembahyang witir, tidak sanggup 3 rakaat, dia lakukan 1 rakaat sembahyang witirnya. Nah, tetapi dilakukannya rutin. Esok seperti itu, sampai dia menutup hidupnya. Atau orang yang bersedekah, sekali sedekah langsung 10 juta, tapi habis itu seumur hidupnya tak pernah lagi bersedekah. Dia bosan bersedekah. Ada orang yang bersedekahnya 2.000 saja, itu pun ngasih polisi cepek. Maksudnya kenapa? Ketika mobil dia belok, ada orang yang membantu dia untuk belok. Ditiupnya peluit. Belok. Posisinya padahal tidak tepat ketika dia belok. Kenapa? Dipaksa agar dia ngasih duit. Nah, dikasihnya duit sekalipun 2.000, tapi rutin tiap hari. Wadawamu alaihi, dia merutinkan yang demikian, itu lebih baik dicintai di dalam agama kita. Maka ukuran ibadah sebagaimana apa yang dilontarkan oleh Haula kepada Aisyah, Nabi langsung melarang. Kenapa? Perilaku yang dilakukan Haula bisa saja ibadah itu terputus di malam itu. Setelah semalam suntuk dia kerjakan, esok harinya dia sakit dan tidak bisa lagi melaksanakan ibadah. Ini memudaratkan pada orang lain, pada dirinya sendiri. Maka kaidah dalam ibadah itu al-ibadatu yazilud darar. Ibadah itu harus menghilangkan kemudaratan. Lihat dalam haji. Melontar jamarat. Lontar jamarat itu di hari ke-11 tidak diperkenankan illa ba'da zawal, kecuali setelah matahari menggelincir atau ketika salat zuhur telah masuk. Lalu ijtihad para ulama agar mudarat itu terhindar, dibikin. Ada yang melontarnya pagi, ada yang melontarnya malam, ada yang melontarnya sore, ada yang melontarnya siang. Dibagi, dimanage waktunya. Hal ini dilakukan kenapa? Atas dasar ini, agar tidak mudarat kepada orang tersebut. Inilah mengukur ibadah seseorang ketika dia ingin melaksanakan ibadah. Jangan lakukan ibadah memporsir keadaan kalau dia habis itu tidak pernah melaksanakan ibadah lagi. Maka oleh sebab itu, ibadah yang dipaparkan oleh Sayyidah Aisyah pada hadis kali ini adalah ibadah yang bisa mengukur terhadap kemampuan kita di dalam ibadah tersebut. Haulah dia ibadah sampai dia sakit, ternyata ditegur oleh Nabi. Maka lakukanlah ibadah yang kita bisa rutinkan. Baca Al-Quran, walaupun sehari 1 ayat atau sehari 2-3 ayat, tapi rutin setiap hari. Itu lebih dicintai oleh Allah dibanding dia baca hanya pada bulan Ramadan, setelah hilang bulan Ramadan habis tak pernah lagi baca Al-Quran. Maka sebaik-baik ibadah madawama alaihi wa in qalla, rutin sekalipun sedikit. Inilah, maka oleh sebab itu dalam hadis ini satu pesannya, ukur diri Anda dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.